Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menulungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, bertemu kembali di ibadah online channel In Jesus. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus akan melawat setiap kita, memberkati setiap kita, memberikan kita kekuatan yang baru, sehingga kita terus on fire di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan hari ini juga kita akan dilayani kembali oleh Gembala Sidang kita, Pak Niko Nyotor Harjo. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh mempersiapkan anggur dan rotinya, sehingga kita boleh bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Oleh sebab itu saya ajak kita boleh bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berdoa dan mulai ibadah kita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan
atas anugerah-Mu Tuhan bagi kami yang tahun-tahunnya di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami terus merasakan berkat dan penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Yang kami boleh merasakan Tuhan, kami ada, bagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami bawa syukur kami bawa persembahan kami kepada-Mu ya Bapa atas kebaikan dan berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kuduskan juga setiap kami Tuhan, para hamba-Mu yang melayani Tuhan di mimbar ini, dan juga Tuhan umat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kekudusan-Mu ya Tuhan menguduskan dan menyucikan setiap kami, dan kiranya kuasa darah Anak Domba yang kudus membasuh setiap kami ya Tuhan, sehingga kami di hadapan Tuhan kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan masuk dalam ibadah kami pagi ini Tuhan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik ya Tuhan. Ini hidup kami mau bawa di hadapan Tuhan. Seluruh keberadaan kami Tuhan kami mau persembahkan kepada-Mu sebagai korban syukur atas anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Yesus baik, Yesus sungguh baik, teramat baik. Terima kasih sebab kasih setia-Mu, sebab anugerah-Mu besar. Oh, kami bawa korban syukur kami bawa sembah di atas mezbah-Mu Bapa. Bapa yang mendengar setiap seruan hati kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang begitu dekat, bahkan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat tembak gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hatiku, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Oh
Terima kasih buat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kuasa dan urapan yang selalu melawat kami ya Tuhan. Engkau telah menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau telah membebaskan setiap belenggu kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Dan menikmati segala kebaikan yang Kau sediakan bagi kami. Kebaikan-Mu, kami menyanyikan kuasa-Mu, penyelamatan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah. Soraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah.
Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah kebanggaan kami ya Tuhan. Karena nama Yesus kami ada hari ini. Kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena kuasa di dalam nama Yesus yang selalu menyertai, bahkan ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang ajaib ya Tuhan. Bahkan mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa nama-Mu yang Kau percayakan bagi setiap kami Bapa. Biarlah hati kami terus penuh dengan syukur dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dimanapun kita berada pagi hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menaungi setiap kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab itu kita bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Amin, haleluya. Yes. Benteng perisai hidupku, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakit, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakit. Amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakit, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, amin, segala sakit. Dia yang lepaskan segala bebanku. Oh, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Kita terus memuji Dia sebab Dia adalah Raja mulia dan Allah pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Yes. Engkaulah Raja kami yang mulia ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkaulah yang memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Allah Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Allah Tuhan, Kaulah Raja
yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan, amin, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, sekali lagi Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Oh, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah sorak-sorai kami di dalam Engkau Tuhan. Inilah sukacita kami di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan. Ini boleh menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan melalui kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan mempersiapkan hati kami Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Gembala sidang kami Paniko ya Tuhan. Dan juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Bapa Gembala kami Paniko ya Tuhan. Biarlah kuasa ilahi-Mu ya Tuhan menguasai dan melingkupi hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan itu menjadi benih yang bisa tumbuh di dalam setiap hati yang mendengar ya Bapa. Yang kami boleh bertumbuh di dalamnya dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan bahkan menyucikan. Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Anak Allah, yes. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan anak Allah, anak Allah. Amin.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, ku kan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bersama-sama sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Ini harapan kami ya Tuhan. Karena Engkau telah hidup, maka hari esok Tuhan pasti bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang gentar ya Tuhan untuk menghadapi hari esok. Sebab Engkau hidup dan ada bersama dengan kami. Dan sehingga kami percaya bersama Tuhan, kami sanggup menaklukkan hari esok kami. Sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Sekali lagi urapi hamba-Mu ya Bapa, Bapa Gembala Sidang kami dan seluruh jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata,
barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta Karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta Aliran Kekudusan 28%. Pendeta Protestan Kulit Hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus.
Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari, kita akan melihat contoh. Mengapa Abraham diberkati Tuhan? Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat
membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii.
kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu,
bala shara la bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Uria la la bala 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 bala. Uria la 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 bala 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 bala. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Tuhan, terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Makasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.